mungkin saya sedikit menjelaskan background dari Clue sendiri ya. Jadi di Clue sendiri kita sangat fokus terhadap topik smart city. Memang tujuan kita dari awal adalah untuk membuat sebuah platform yang dimana industri, pemerintah, dan juga masyarakat bisa berkolaborasi di platform tersebut untuk menanggulangi seluruh masalah sosial yang ada di Indonesia. Dan ini kita berharap bisa mendorong ke seluruh kota di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai smart nation. Nah, ini misi kita dari awal sejak tahun 2014, di mana kita memulai untuk memberdayakan masyarakat. Saat itu dimulai dari DKI Jakarta untuk melaporkan permasalahan yang ada dan kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kota, yang dimana masalah-masalah dari seperti kemacetan, sampah, banjir, parkir liar, dan sebagainya. Nah, semakin ke sini kita melihat memang kalau misalnya ngomongin tentang smart city itu dimulai dari permasalahan urbanisasi ya. Tadi seperti Bu Li juga bilang, urbanisasi yang growing sejak 15 tahun yang lalu sampai hari ini dan sampai tahun 2025 itu mencapai pergerakan itu sampai 20%. Dari mungkin sekitar 40-38% sampai sekitar 70% di tahun 2025. Dan ini kita harus antisipasi, di mana kota-kota di Indonesia harus siap untuk bisa memaintain permasalahan-permasalahan sosial yang akan muncul dikarenakan urbanisasi. Dengan adanya COVID ini sebenarnya sangat mengakselerasi perubahan atau digitalisasi, transformasi untuk teknologi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ibaratnya kita yang mestinya ada proses untuk berkembang dari sisi teknologi, pembelajaran, literasi, dan sebagainya, ini ibaratnya loncat lah langsung gitu. Jadi berbagai macam teknologi kalau kita lihat langsung diintroduce. Nah, Clue sendiri di masa pandemi ini dari awal sampai even saat persiapan new normal dan sudah masuk new normal ini, kita meluncurkan berbagai macam teknologi. Jadi salah satu teknologi yang kita luncurkan di awal itu memang masih saat pandemi dimulai ya, masih sangat erat dengan partisipasi masyarakat, di mana warga bisa melaporkan hal-hal seperti orang yang kerumunan, itu juga sembako, udah gitu kelengkapan alat medis, rumah sakit yang penuh dan sebagainya. Setelah itu kita mulai masuk ke artificial intelligence, di mana AI CCTV kita mulai bisa mendeteksi pergerakan untuk tracing. Setelah itu juga mengidentifikasi apabila orang menggunakan masker atau tidak, orang berdiri berdekatan atau tidak, dan ini semua datanya langsung dikirim ke pusat. Di masa new normal ini, tadi kalau misalnya dijelaskan juga kan di presentasi sebelumnya dari Bully itu banyak yang berhubungan dengan memang kegiatan kita di rumah, lifestyle kita yang baru, new habit dan sebagainya. Tapi masih ada orang yang di luar yang harus beraktivitas lah ya. Di sini kita menyediakan satu teknologi menggunakan AI dan IoT untuk bisa memastikan mereka semua tetap di koridor regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, social distancing, menggunakan masker, dan sebagainya. Karena itu kita mengintroduce satu teknologi yang kita namakan dengan Clue Thermal untuk mengidentifikasi temperatur dari pengunjung gedung misalnya gitu, dan juga facial recognition untuk memastikan dia menggunakan masker, diintegrasikan dengan data ODP dan sebagainya. Ini yang kita lihat memang menjadi satu loncatan ya, karena di negara-negara lain sesuatu yang terintegrasi itu juga masih jarang, biasanya masih terpisah-pisah. Tapi memang smart city itu membutuhkan integrasi yang sangat solid, bukan integrasi di dalam satu kota itu sendiri atas industri, masyarakat, dan juga government, tapi antara kota tersebut dengan kota lainnya juga harus bisa terintegrasi. Jadi data sharing antara Jakarta dan Bandung misalnya gitu, tapi misalnya juga dengan kota-kota sebelahnya, itu harus bisa benar-benar terintegrasi sehingga informasi flow juga bisa langsung ditindaklanjuti dengan cepat. Kira-kira seperti itu sih. Jadi kita di masa sekarang ini ya, kalau kita bilang kompetisi itu nggak sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus berkolaborasi. Dengan Indosat memang benar tadi Bu Uli bilang kita sudah kerjasama sejak 4 tahun yang lalu Bu ya. Iya. Dan kita sudah masuk ke beberapa kota bersama-sama, karena kalau ngomongin tentang smart city ini memang kalau memang kita memang mempunyai solusi ya, jadi aplikasi AI, IoT dan sebagainya, memang akan dibutuhkan infrastruktur yang kuat.
satu dari Indosat akan memberikan infrastruktur, karena Indosat mempunyai connectivity yang luar biasa. Nah itu dari Ali sendiri cloud provider ya. Kita kan secara solusi juga tidak nggak semuanya juga solusi kita di apa namanya di install di on premise-nya dari Ion, karena itu sebagian juga bisa running di cloud. Nah, dengan solusi-solusi dari Ali Cloud sendiri yang hybrid dan juga full on premise atau full cloud itu bisa kita manfaatkan. Nah, kolaborasi inilah yang saya rasa sangat penting untuk bisa kita jalankan ke depannya.